Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms. Tetap di The Sinners Channel. Johannes Calvin 1509 sampai 1564 menyatakan dukungannya terhadap dioteletisme melalui karya penafsiran atau komentari dan institusionya, terutama di dalam penafsirannya mengenai pribadi dan natur Kristus sebagai sang mediator. Calvin tidak mewariskan suatu karya tulis khusus dalam Kristologi, tetapi karakter kristosentrisnya sangat nyata dalam karya-karyanya. Bagi John Calvin, sangatlah penting untuk memahami Alkitab sebagai suatu kesaksian tentang Kristus dan karya-karyanya. Bagi John Calvin, seluruh Injil terkandung di dalam pribadi Kristus. Di dalam penafsirannya atas Roma 1 ayat 3, John Calvin menyatakan bahwa sebagaimana Maximus, John Calvin memahami keberadaan dua natur berbeda yang masing-masing mempertahankan sifat-sifatnya di dalam satu pribadi Kristus. Calvin juga menekankan peran Kristus yang berinkarnasi menjadi manusia untuk menggenapi perannya sebagai mediator. Di dalam inkarnasinya, Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati sebagai satu-satunya pribadi yang dapat memediasi Allah dan manusia yang berdosa. Hal tersebut dikemukakan Calvin dalam institusionya. Selanjutnya, John Calvin berpendapat bahwa hanya Dia yang sungguh-sungguh benar yang dapat berlaku sebagai mediator. Hanya Allah yang dapat melakukannya dengan mengirimkan anaknya yang tunggal sebagai penebus. Sebagaimana yang dinyatakan Alkitab bahwa setiap karya Kristus adalah karya pribadinya, maka John Calvin juga berpendapat bahwa karya mediasi adalah karya inkarnasi Kristus dan bukan merupakan karya kedua naturnya, akan tetapi merupakan karya pribadi Kristus yang dilakukan melalui kedua naturnya. Bagi John Calvin, keilahian Kristus sama krusialnya dengan kemanusiaannya di dalam karya mediasi.
Pandangan kristologis konservatif Calvin juga tergambar pada penafsirannya atas perkataan Tuhan Yesus di Taman Getsemani dalam Lukas 22 ayat 42. Melalui penafsiran bahwa kehendak natur ilahi Kristus adalah sama dengan kehendak Bapa, maka Calvin juga sedang menyatakan kesenaturan homoousios antara natur ilahi Kristus dengan natur Bapa. Di dalam penafsirannya atas Filipi 2 ayat 6, John Calvin menegaskan kesenaturan Sang Anak Allah yang setara dengan Bapa. Maka, pemahaman Calvin tersebut adalah sesuai dengan diotelitisme yang menempatkan kehendak di dalam natur. Penafsiran Calvin akan narasi Getsemani menunjukkan pemahaman Calvin bahwa Kristus mengambil kehendak yang berbeda dengan apa yang ia miliki secara kekal dengan Bapa. Sebuah kehendak manusia sebagai bagian dari roh manusianya. Mengenai peran kehendak natur manusia Kristus di dalam karya keselamatan, John Calvin menyatakan, pemahaman John Calvin tersebut juga merupakan bukti dukungannya terhadap natur manusia Kristus yang konkret, sebagaimana pemahaman Maximus. Karena hanya natur manusia konkret yang memiliki kehendak melalui keberadaan roh rasionalnya, maka dengan demikian tradisi teologi reform yang dibangun John Calvin jelas menegaskan doktrin ortodoks mengenai dua kehendak Kristus. Dalam video berikutnya, kita akan mengupas diotelitisme melalui pemakaian istilah pribadi, natur, dan natur konkret di dalam kristologi Johannes Calvin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.